Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi Pak Ya, Setio. selamat pagi Bagaimana Pak kabarnya? Wanto. Untuk hari ini kabarnya luar biasa baik. Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak Ya. Setio. Ini di sela-sela kesibukan mengajar kami harus meminta waktunya untuk melakukan observasi kelas atau supervisi kelas. Ya. Di sini tujuan dari observasi pembelajaran di sini yang pertama adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Setio lakukan di kelas. Kemudian yang kedua, persiapan awal atau persiapan apa saja dalam rangka pembelajaran itu biar jalan dengan baik, kemudian memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan anak. Ini sebelumnya ini tadi lupa memperkenalkan diri, ini kebetulan Pak Setio ini adalah guru sosiologi di SMA Negeri 1 Jogonalan yang selaku yang kami observasi. Kita langsung mulai ya Pak Setio. Ya, Yang pertama, tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai itu apa kira-kira Pak? Kebetulan kami dari Mapel Sosiologi dalam bab ini kami akan membahas tentang permasalahan sosial Pak. Jadi karena di materi kelas 11 itu teknisnya anak-anak harus paham berkaitan dengan masalah sosial. Jadi nanti dalam pembelajaran kami akan memberikan materi berkaitan dengan permasalahan sosial di mana contoh-contoh dari permasalahan sosial itu yang kompleks di masyarakat itu apa saja, dan kami akan menganalisis masalah tersebut hingga akhirnya kami akan memberikan solusi berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat, tentunya dengan berbagai macam pendekatan dan teori-teori yang ada dalam sosiologi, seperti itu Pak. Ya, kemudian yang kedua Pak, ini kira-kira area pengembangan yang akan Bapak lakukan ini fokus pada apa ini Pak? Oke. Jadi dalam area pengembangannya pertama dalam segi pengetahuan Bapak. Jadi dari pengetahuan nanti akan kami sampaikan berbagai macam teori berkaitan dengan permasalahan sosial. Kemudian selain teori juga kita akan memilah berbagai macam masalah sosial itu apa saja. Dari situ kita akan analisis Pak mengenai apa sih penyebab dari permasalahan sosial hingga akhirnya menjadi yang dinamakan sebagai masalah sosial, dan akhirnya akan kita analisis cara-cara untuk mengatasi permasalahan sosial Pak. Itu dari pengetahuan. Sedangkan dari keterampilan nanti anak-anak akan kami bawa ke dalam masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Dari sini akan kami bawa dengan menampilkan video-video tentang masalah sosial yang sudah terjadi di masyarakat sekitar. Kemudian dari situ anak-anak diwajibkan bisa menganalisis masalah sosial ini timbulnya dari apa. Kemudian untuk hasil dari pembelajaran ini nanti anak-anak mampu untuk menciptakan atau garis besar dari masalah sosial itu mereka analisis dari filmnya, terus kemudian dari karakter yang akan kami sampaikan itu ada, selain film ada sumber-sumber berkaitan dengan masalah sosial seperti artikel. Nah nanti anak bisa menganalisis itu dan mendapat hasil berkaitan dengan itu seperti presentasi, narasi, terus ada video pendek dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Ya, itu dari rancangan yang Bapak akan Bapak lakukan. Jadi secara pengetahuan dan keterampilan saya kira sudah komplit ya Pak. Kemudian selanjutnya Pak, untuk mendukung tadi kira-kira media pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan? Sebelum masuk ke media, mungkin ini kita bisa menceritakan berkaitan dengan rancangan ya Pak ya. Jadi rancangan pembelajaran yang tentunya nanti sebelum masuk ke kelas kita akan membuat perencanaan pembelajaran yang tentunya di situ harus masuk ke ranah diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi di sini sebelum itu
kita buat rencana dulu kira-kira nanti anak masuk ke ranah yang mana sih dalam pembelajaran berdiferensiasi, termasuk anak yang belum mahir atau anak yang biasa dan anak yang sudah mahir. Kemudian dari sini Pak, berkaitan dengan metode pembelajaran yang tadi yang disampaikan, model pembelajaran ini akan saya gunakan problem based learning Pak. Jadi anak mampu menganalisis masalah-masalah sosial dan memecahkan masalah sosial tersebut. Setelah itu akan dibentuk kelompok dan kemudian berdiskusi kelompok. Selanjutnya dari kelompok tersebut mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya sampaikan di LKPD Pak. Seperti itu. Berarti medianya di situ nanti banyak diskusi, kemudian peralatan apa seperti LCD laptop ya Pak? Jadi dalam media pembelajaran nanti kami butuh proyektor, LCD laptop, terus kemudian anak-anak tentunya bawa gadget Pak, gawai mereka, nanti ada penampilan dari film dan artikel Pak. Iya, oke. Selanjutnya ini Pak Setio, ini kira-kira pembelajaran nanti akan dilaksanakan kapan? Untuk pembelajaran ini kami akan laksanakan hari Senin Pak, tanggal 22 Januari sekitar jam 4 Pak, di kelas F5 ya, di kelas F5, 11.5. Oke Pak, selanjutnya ini Pak, ya setelah melakukan pembelajaran nanti ada sekarang ini adalah pra observasi, kemudian nanti ada pelaksanaan pembelajaran. Nanti pertemuan selanjutnya akan kami lakukan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek kami. Gitu ya Pak, nanti mohon waktu luangnya lagi untuk melakukan pasca observasi. Siap Pak. Ini yang terakhir nih Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak? Dari percakapan ini tentunya saya jadi lebih mempersiapkan Pak. Persiapan saya harus lebih matang lagi mengenai materi yang akan saya sampaikan. Tentunya nanti persiapan ini juga akan saya cek lagi berkaitan dengan rencana saya itu sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi atau belum. Kemudian model pembelajaran dan tentunya juga metode yang akan saya gunakan besok itu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan atau belum. Terus kemudian dari percakapan ini tentunya saya mendapatkan pencerahan Pak. Pencerahan di mana Pak Wanto mengingatkan kembali berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, terus perencanaan pembelajaran, metode dan model-model pembelajaran yang nantinya harus saya persiapkan untuk menghadapi pembelajaran sosiologi ke depan Pak, di tanggal 24 itu Senin Pak. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak Setio. Ini semoga apa yang direncanakan Pak Setio saya kira sangat bagus sekali. Semoga besok pada pelaksanaan bisa berjalan lancar, bisa terjalin komunikasi yang baik, pembelajaran yang berpusat pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Terima kasih Pak Setio untuk waktunya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Saya harap Pak Guru selalu bahagia. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semoga seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi seperti biasa, rapikan dulu tempat duduknya, bersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar. Beca-beca yang enggak lurus, yang diluruskan. Ya. Oke, punya media belakang. Kalau kesendirian. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi yang baru yang berkaitan dengan permasalahan sosial dan fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan saat ini. Misalnya, apakah mereka bisa belajar seperti kita nyaman, ataukah mereka tidak sakit, ataukah mereka masuk rumah sakit, puskesmas atau yang lain sebagainya, atau bahkan mereka tidak pernah mendapatkan hak seperti kita. Sosial, ketika kita sebagai makhluk sosial itu pasti akan mendapatkan hal-hal seperti ini. Nah, saya coba tanya ke kalian, kira-kira kalian di rumah ada masalah apa tidak?
Kira-kira ke depan masalahnya apa? Masa depan. Apakah masa depan benar akan jadi masalah ke kita, hiburan kita, atau bahkan sesuatu yang kita pikirkan enggak itu membuat kita stres? Stres ya, Pak. Berarti kalau kalian takut gagal, apa yang harus kalian lakukan? Kita harus bisa benar-benar membedakan dua bentuk sisi dari masalah tersebut untuk bisa memajukan kehidupan kita. Seperti itu. Selanjutnya, yang pertama kita lakukan berkaitan dengan hal ini. Kasihan. Kenapa hal seperti ini bisa terbentuk di tempat kita? Ada muncul orang-orang seperti ini. Terbatasan lapangan pekerjaan selain itu. Dan miskin itu karena apa? Besok kita akan jam seperti itu. Makanya jangan nomor itu enggak. Ada apa-apa. Gọi là một cái lá kiểu biển. Orang sekolah. Sini semua kelas ya. Jangan. Menu. Kenapa? Gara-gara Pandu. Saya. Sudah mengerjakan soal asesmen awal berkaitan dengan permasalahan sosial. Jadi tadi sudah keluar hasilnya, ada beberapa siswa yang harus nanti sudah saya kelompokkan. Ada yang satu mengerjakan pembelajaran berkaitan dengan menganalisis video, yang satu menganalisis tentang artikel. Nah, nanti akan saya kelompokkan berkaitan dengan mana yang mengerjakan video dan mana yang mengerjakan tentang artikel. Boleh. Ini boleh buka. Ya. Berkelompok diskusi kali ini sesuai dengan kelompok yang sudah saya tentukan. Terus kemudian ada 3 pertanyaan yang harus kalian kelompok kalian jawab. Oke? Banyak banget masalah yang dalam rangka untuk mengatasi kasus ini. Oh, betul loh. Nah, tapi aku ada loh. Seperti ini. Apa ini? Orang. Kaitan dengan kalian sendiri sebagai makhluk individu. Apakah takut? Ada yang takut? Tadi yang pertama ada takut, sedih, dan kemudian marah, kemudian ada cemas, bingung, dan senang. Kira-kira perasaanmu itu ada di mana? Senang. STOP, stop. S pertama adalah stop. Berhenti sejenak dari segala aktivitas. Yang kedua, take a deep breath atau tarik nafas yang dalam. Terus P-nya proses, lanjutkan itu. Yang selanjutnya observers atau amati. Jadi kan semuanya tutup mata. Boleh Mas? Boleh. Sampai nanti ya? Jangan tidur, ya. Tutup mata. Yang nomor 2, apakah harus pemerintah yang menyelesaikan masalah ini atau bisa pihak lain seperti individu atau masyarakat? Ya. Kan ganjil genap, sedangkan banyak sekali yang melanggar ganjil genap. Ya kena sanksi gitu, jadi ya gitu sih.
yang harusnya kita harus hilangkan karena permasalahan ini bisa diatasi. Dalam pembelajaran ini nanti hasil atau produk yang harus kalian buat ketika selesai diskusi. Jadi setelah kalian diskusi, hasil diskusi kalian bisa kalian nanti seperti instruksi di situ. Kalian buat satu bisa presentasi, kedua bisa infografis, ketiga bisa esai. Nah, jadi nanti setelah kalian semuanya diskusi selesai, hasil-hasil dari diskusi kalian bisa kalian kirimkan ke saya. Jadi kalian tinggal pilih. Ada beberapa produk yang harus kalian buat. Kemudian setelah pembelajaran ini selesai, dan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa masalah merupakan sesuatu yang nyata, yang kompleks karena kita sebagai makhluk sosial. Setelah pembelajaran ini silakan kalian tuangkan perasaan kalian di paket yang sudah saya kirim, meluangkan perasaan kalian setelah dalam pembelajaran sosial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Ya, ini kita ketemu kembali untuk melakukan kegiatan pasca observasi ya, Pak. Nggih. Tujuan pasca observasi ini nanti adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah diterapkan Bapak di kelas kemarin ya, Pak. Oh nggih. Nggih, Ya. ini Baik, Pak. tanya-tanya terkait dengan pembelajaran kemarin Pak Setio. Ya, Pak. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah jalannya observasi yang telah berlangsung kemarin Pak? Setelah diobservasi dan terus sesi yang kemarin Bapak kita berdiskusi dengan saya itu, saya merasa senang Pak. Karena secara tidak langsung kemampuan saya dalam rangka melakukan pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan metode, cara, dan apakah di situ sudah mencakup pembelajaran sosial emosional atau berdiferensiasi atau belum, Bapak sudah secara tidak langsung membantu saya dalam rangka pembelajaran. Jadi di situ saya bisa membuat perencanaan dan dengan lebih baik, lebih kompleks lagi dan lebih memperhatikan tentang kebutuhan anak. Iya. Selanjutnya ini Pak Setio, bisa diceritakan kembali terkait dengan apa yang sudah Bapak kembangkan di kelas kemarin Pak? Baik Pak, jadi ada dua aspek Pak ya Pak, kemarin ya Pak ya, berkaitan dengan aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, di mana dalam pengetahuan anak kami jelaskan berkaitan dengan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan sosial. Anak benar-benar bisa memahami tentang teori dan kemudian bisa praktek dalam rangka menyelesaikan permasalahan. Kemudian ketika pada sesi keterampilan, anak juga sudah mampu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, Pak. Jadi secara tidak langsung dua aspek itu kemarin sudah terlaksana dengan baik. Ini juga karena bantuan Pak Wanto sudah mengingatkan saya berkaitan dengan perencanaan pembelajaran saya, Pak. Iya, pasti. Jadi sudah banyak yang dikembangkan ya Pak di kelas kemarin kaitannya dengan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya kira-kira yang sudah berhasil Pak di area pengembangan yang mana itu Pak? Kalau saya rasa untuk segi keberhasilan dalam hal keterampilan, anak-anak sepertinya sudah sebagian besar sudah mampu untuk bisa menyelesaikan permasalahan sosial Pak. Jadi saya mengapresiasi anak berkaitan dengan pengembangan keterampilan Pak. Di area itu anak sudah mampu memahami teori-teori yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Kemudian di situ anak juga mampu mempraktekkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah sosial walau hanya dengan pemantik video dan artikel Pak. Itu tadi yang berhasil nih Pak. Kalau ini Pak sebaliknya Pak, ini kekurangan atau kendala yang dihadapi ketika pembelajaran di kelas Pak. Ya, jadi hampir sebagian besar pasti akan dialami oleh guru Pak, berkaitan dengan anak ketika melakukan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran. Ada beberapa anak yang memerlukan perhatian khusus Pak. Jadi mereka itu kurang bisa menunjukkan segi keaktifan dalam pembelajaran Pak. Jadi ada beberapa anak memang yang saya perhatikan mereka itu tidak melakukan keaktifan secara penuh. Jadi masih benar-benar belum aktif dan ini perlu
pendampingan penuh nanti akan saya tekankan lagi di pertemuan selanjutnya, Pak. Oke. Jadi saya sudah mendata. Ya. Oke. Berarti kira-kira kenapa anak tersebut kok kurang aktif? Iya, Pak. Kemungkinan gini, Pak, dari satu segi kenyamanan, Pak. Mungkin anak-anak ketika mereka saya klasifikasikan ke dalam kelompok, karena dalam berdiferensiasi kan gini, Pak. Jadi kita harus bisa memisah-misah anak dengan kemampuan yang biasa, kemampuan yang sedang, dan kemampuan yang baik. Jadi beberapa anak dengan kemampuan yang sedang dan kurang baik ternyata ketika dikelompokkan merasa tidak nyaman, Pak. Jadi ada segi ketidaknyamanan anak. Jadi nanti ke depan insya Allah akan saya perbaiki lagi dalam segi ini, Pak. Terus kemudian dari segi visual, auditori, kinestetik ini juga murid akan saya berikan lagi pemahaman khusus tentang ini, Pak, agar dalam rangka melaksanakan pembelajaran ke depan bisa lebih baik lagi, Pak. Ya, berarti dari ranah kenyamanan dan gaya belajar ya, Pak. Kemudian, Pak, rencana Bapak berarti meningkatkan kenyamanan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua juga mengklasifikasikan gaya belajar yang jadi nanti ada pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak ya. Kemudian, Pak, kira-kira kapan, Pak, untuk melakukan perubahan atau rencana yang Bapak sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya, Pak. Jadi setelah saya melakukan pembelajaran seperti kemarin yang Bapak pantau itu, dengan modal yang seperti itu kan saya bisa memiliki data, Pak. Anak berkaitan dengan kekurangan dalam kenyamanan, gaya belajar dan lain sebagainya itu saya petakan, dan secepatnya ketika pertemuan yang selanjutnya saya akan merubah gaya belajar dan kemudian memperbaiki kenyamanan anak agar anak itu merasa baik, merasa nyaman, terus kemudian merasa pas dengan gaya belajarnya masing-masing di kelas, Pak. Jadi secepatnya, Pak. Jadi pertemuan mendatang akan saya sudah rubah dan akan saya perbaiki. Iya. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Berarti secepatnya. Kemudian rencana ke depan pembelajaran yang Bapak terapkan tadi meningkatkan kenyamanan dan sesuai dengan gaya belajar anak, sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak ya, Pak. Betul, Pak. Oke. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Pak Setio waktunya untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini. Semoga pembelajaran ke depan lebih baik lagi ya, Pak. Amin, amin. Oke, Pak. Terima kasih dukungannya juga, Pak, karena dengan seperti ini saya bisa menambah pengetahuan saya terutama, Pak. Terus kemudian bisa mengetahui bagaimana membuat pelaksanaan pembelajaran yang baik dan benar seperti apa yang sudah disampaikan Bapak kemarin. Seperti itu, Pak. Oke, sekali lagi terima kasih Pak. Oke, Terima sama-sama. kasih, selamat bekerja lagi, Ya. selamat mengajar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.